Baiklah, shalom dan selamat malam untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan selamat bumi lalu kita masalah nasa untuk keluarga untuk mengalami kemasusan tak pada rampol tua pasar ikan tuanta karena itu nato pengatur anak sang puang. Jadi tanpa kita membuang masa dan waktu, mari kita bersama dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum itu, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat malam buat kita sekali lagi, dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa menyokong saya dalam pelayanan. Itu yang saya ucapkan terima kasih, bukan mengucap terima kasih dalam pembukaan, tetapi saya bersyukur atas pelayanan yang telah dikendalikan buat saya. Jadi, saudara, jemaat keluarga yang sama dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama angkat pujian kita terdapat di dalam nomor 2, ke rumah Bapa.
pada malam hari ini Tuhan, kembali kami Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu, datang merendahkan hati kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan pada saat ini Tuhan kami berdoa secara manusia Tuhan pribadi kami Tuhan sangat sakit kami rasakan Tuhan, tapi kami percaya tanpa kasih Tuhan kami tidak boleh berbuat apa-apa. Namun malam ini Tuhan kami berdoa secara pribadi Tuhan kami tidak boleh dan kami tidak mampu untuk menghibur satu persatu. Namun kami percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan datang daripada-Mu untuk memberikan kami penghiburan dan kekuatan di dalam saat kedukaan ini Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi segenap rukun keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan kami semua yang ada di dalam kedukaan Tuhan, kami mohon sertai kami Tuhan dan berikan kami kekuatan agar kami tidak bersedih seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Tuhan, itulah harapan kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, khususnya ibadah kami pada malam ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Khususnya Tuhan, pelayanan ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang memberi Tuhan, yang menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan sebentar nanti sebagai kekuatan dan penghiburan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan berkekuatan dan hikmat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan pada saat ini, dari kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dari awal pada selesainya. Biar semuanya itu Tuhan, penyertaan-Mu terjadi dan kehendak-Mu terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan harapan kami yang kami beralaskan hanya di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita dan penghiburan, sekali lagi kita akan ujian kita dalam nomor 5, Juru Selamat. Tiada pernah kau tinggalkan.
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Allah, sumber penghiburan bagi setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Pada malam hari ini kami datang kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya di dalam kedukaan kami Engkau bekerja, di dalam kesedihan kami Tuhan Engkau akan menghibur kami, di dalam kelemahan kami Engkau akan menguatkan kami melalui janji-janji firman-Mu. Kami buka hati kami Bapa di surga pada malam hari ini. Kami buka pikiran kami dan roh kami Tuhan, untuk kami siap menangkap seluruh kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu mampu mengubah seluruh hidup kami. Dan kami percaya firman ini berasal daripada Roh-Mu yang kudus, disampaikan kepada kami dengan tujuan untuk menguatkan kami, untuk meyakinkan kami bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kehidupan. Biarlah pada malam hari ini Bapa di surga, kami menerima penghiburan yang sejati, yang murni daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar hamba-Mu dapat menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti pada malam hari ini, sehingga kami semua yang mendengar akan dikuatkan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Ya, kita sangat puji Tuhan. Malam ini kita masih diberikan kekuatan bersama-sama untuk kita hadir di tempat ini bagi melaksanakan kebaktian penghiburan kita yang kedua, ya. Jadi pada malam hari ini firman Tuhan kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sudah dapat? 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jika sudah mendapatkannya, saya akan baca untuk kita. Jemaat semua perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kerana kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh kerana kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, sekali lagi saya bacakan untuk kita bersama-sama. Kerana kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah
menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, jadi amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, saudara, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, seperti yang saya katakan dengan Bapak Lukas, dan saya beritahu dengan beberapa EJK waktu kami meeting hari Minggu yang lalu malam, kami ada perjumpaan mesyuarat di gereja. Saya katakan dengan mereka, saya cerita sebelum kami start mesyuarat, saya bilang dalam 2 minggu kebelakangan ini, saya bilang saya selalu betul mimpi orang meninggal. Saya katakan, saya tidak tahulah kenapa, ya. Saya kira-kira dalam jangka masa 2 minggu itu, saya bilang ada 7 kali saya mimpi orang meninggal. Dan last itu mimpi yang 7 itu, saya kata yang baru-baru ini, ya, sebelum kejadian ini berlaku, sebelum kita dapat terima kabar daripada keluarga bahwa saudara kita Yohanes Simon telah dipanggil oleh Tuhan, saya mimpi kami dengan ibu, dengan bapak dan beberapa lagi lah jemaat kita, kami ada jalan-jalan di satu tempat, macam satu tempat percutian, Mbak, di sungai, ya. Jadi ada satu pondok di hilir tempat kita masuk di sana, tempat kita berkumpul. Jadi kita semua jalan pergi hulu, ya, jalan pergi hulu, dan tiba-tiba kita mau balik pergi pondok, itu tujuannya. Dan jalannya itu ada dua sungai terbagi begitu di dalam mimpi saya itu, dan kami berbincang di situ, kita mau ikut laluan yang mana, sungai yang mana, ya, sebab sungai itu ada 2 cabang, mau ikut yang sini atau mau ikut yang sini di dalam mimpi itu. Jadi kami semua yang ada di dalam mimpi itu, saya ada kenal lah beberapa jemaat di dalam mimpi itu, ya, termasuk juga dorang di dalam mimpi saya malam itu. Jadi saya kata dengan dorang, kalau saya mau lalu ini jalan satu. Tapi ada yang bilang, enggak Pastor, ini lebih dekat. Jadi saya bilang, oke lah, mana-mana pun sampai. Jadi kita mau ikut yang mana, kita punya suka lah mau ikut yang mana. Jadi kami terpecah jadi dua bagian, ya. Jadi ngam-ngam kami jalan mengilir sungai itu, ya, pergi ke hilir di sana, dan tiba-tiba sungai haluan kami ini yang pastor pilih ini banjir waktu itu, ya. Jadi saya kenal ada beberapa jemaat, tapi ada satu jemaat yang saya tidak berapa kenal, dia punya muka samar-samar, dan saya mimpi di situ, tiba-tiba banjir datang, kami semua sempat lari pergi seberang, sempat lari pergi tepi, ya. Tapi itu satu jemaat dia dibawa oleh air sampai di hilir, dan kami tidak jumpa dia. Sana kami semua sedih. Sampai di pondok itu kami semua sedih. Si Yanu sudah tidak ada, dia hanyut sudah. Kami tidak tahu di mana. Sudah cari-cari, tidak dapat juga sebab air terlampau deras pada waktu itu, ya, di dalam mimpi itu. Dan saya kata dengan EJK hari Jumat yang lalu, saya minta maaf ya Cikgu Jinda, saya kata dengan dia, saya mimpi, saya bilang Nenek Prama dipanggil Tuhan, saya bilang. Waktu saya khotbah di mimbar gereja hari Minggu habis, tiba-tiba di depan gereja itu saya bilang ada satu sungai, ya, bukan jalan. Di dalam mimpi itu dia punya anak datang, dia panggil saya, dia tarik sepunya tangan, dia bilang, Pastor, nenek sudah tidak ada. Saya mimpi 7 kali, saya tidak tahu kenapa sampai begitu sekali banyak mimpi orang meninggal, ya. Dan bila saya memperhatikan, bila saya menyelidiki, dan bila saya berdoa dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa maksud mimpi ini? Kenapa ini balik-balik mimpi? Adakah mimpi jumpa mimpi jadi kaya kah? Mimpi yang syok-syok lah kan? Ini kita mimpi orang mati, orang meninggal, semua hanyut, orang lemas, mimpi orang dibunuh, mimpi si ini, mimpi si itu. Saya bilang, apa maksud ini mimpi? Ya. Dan saya punya perasaan sudah tidak sedap beberapa kebelakangan ini, beberapa hari kebelakangan ini. Saya bilang, mungkinkah akan ada lagi? Ya, sekian lama sudah kita tidak ada penghiburan, tidak ada kedukaan, mungkinkah akan ada lagi? Tiba-tiba hari Minggu kita dapat satu message daripada Bapak Lukas di dalam grup EJK. Dia bilang, Shalom, hari ini saya tidak dapat ibadah ke gereja. Dia bilang sebab saudara kita yang masuk hospital telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya katakan, oh mungkin inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada saya sebagai pelayan Tuhan.
di gereja, dan saya katakan aduh, sedih untuk dapat satu kabar yang sebegitu kan. Dan tadi pagi bila saya pergi ke e-konsep yang baru itu, saya lihat barang di sana, dan biasa kalau saya mau beli barang, saya akan tengok dia punya expired date ya, ataupun tarik luputnya itu. Dan Roh Kudus bicara di dalam hati. Dia kata begini, bahwa kepastian itu pasti. Kematian itu adalah satu kepastian bagi semua orang yang bernafas. Itu kan yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang bernafas pasti akan meninggal dunia. Hidup kita ini seperti uap, dia bilang. Ada waktu untuk lahir, ada waktu juga untuk meninggal. Jadi itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan waktu saya lihat expired date itu, sedangkan barang, Maggi, minyak masak yang kita cek di kedai-kedai itu, dan apa-apalah yang di kedai itu, semuanya ada expired date-nya. Semuanya ada tarik luputnya. Dan Roh Kudus berbicara, sedemikian rupalah kehidupan kita semua. Kita semua ini masing-masing ada tarik luputnya. Amin. Semua kita ini ada tarik luputnya. Siapa yang bagi tarik luput itu? Adalah Dia yang menciptakan kita. Kan? Siapa yang letak itu cop tarik luput itu di barang itu, di Maggi itu, di sausage itu, di telur itu, telur yang sekarang ini kan ada expired date-nya. Siapa yang letak semuanya itu? Sang penciptanya kan? Sang penciptanya yang memproduksi barang-barang itu. Dia yang tahu bila barang ini akan rosak. Dia yang tahu bila barang ini tidak boleh dipakai. Jadi demikianlah kehidupan kita sebagai manusia. Di pandangan Tuhan, kita semua ini ada expired date-nya. Siapa yang menetapkan itu? Yang menetapkan itu adalah Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia yang tahu bila Dia akan ambil kita kembali pulang kepada Dia, pulang ke pangkuannya. Sebab itu saya katakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kasih tahu orang kiri dan kananmu, kau pasti akan pergi. Amen. Walaupun ini satu berita yang menakutkan, walaupun ini satu berita yang mungkin menyedihkan, walaupun kau bilang, oi pastor kasarnya malam ini khotbah, tapi inilah satu kepastian bagi kita semua. Semua kita pasti akan mengalami situasi yang sama, perkara yang sama, yaitu kita semua akan dipanggil kembali kepada Tuhan. Amin. Tapi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pengharapan yang Tuhan berikan. Amin. Pengharapan itu yang kita mau hidupi, pengharapan itu yang kita mau percaya, pengharapan itu yang kita mau pegang, janji Allah itu yang kita mau imani di dalam hidup kita, dan jadikan itu sebagai penghiburan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Apa janji Allah? Dia katakan di sini, kerana kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal. Ya, itu janji firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus membawa kita melihat kehidupan kita ini sebagai sebuah kemah. Dia bilang, nah kenapa kemah? Sebab tidak ada orang berkemah sampai 7 bulan, sampai 3 tahun tinggal di kemah. Tidak ada, kan? Paling-paling 3 hari. Karena memang itulah tujuan kemah itu dicipta, menjadi satu tempat persinggahan sementara, tempat persinggahan yang sekejap saja. Dan dia menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu seperti kemah. Dia bilang, yang sekejap saja, yang pastinya yang tidak panjang, yang ada tarik luputnya, yang pastinya bila dia dibawa kita melihat bahwa kehidupan kita ini seperti kemah, artinya tidak kekal. Amin. Hidup kita ini tidak kekal, kematian itu pasti akan datang. Perkataan dibongkar memberi satu maksud kepada kita bahwa kehidupan kita ini sementara, kehidupan kita ini rapuh, dan kita pasti akan mengalami kematian. Kita semua pasti akan meninggal dunia di dalam kehidupan ini. Sebab itu dia bilang, hidup ini seperti kemah yang akan dibongkar. Tetapi dia berkata, inilah pengharapan yang firman Tuhan mau berikan kepada kita semua. Inilah pengharapan yang kita perlu hidupi. Dia bilang di sana, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Haleluya. Amin. Itulah yang kita perlu pegang di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan itulah yang kita percaya, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saudara kita yang telah pergi mendahului kita ke pangkuan Bapa.
bahwa Allah telah menyediakan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya. Inilah pengharapan yang Dia mau kita tahu pada malam hari ini, bahwa saudara kita telah disediakan, telah ada di tempat yang Tuhan sediakan bagi dia. Dan kita semua pun akan satu hari nanti berkumpul di tempat yang Allah telah sediakan bagi kita, yaitu di dalam kerajaan surga. Kalau kamu nampak di dalam ayat firman Tuhan ini, pertama dia pakai satu perkataan kemah, ya. Kemah itu saya katakan tadi adalah satu tempat yang orang sementara saja tinggal di situ. Itu menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak kekal, tubuh ini tidak kekal, semuanya tidak kekal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi apa yang Allah sediakan, Dia kata tempat kediaman, ya. Dia tak pakai sudah kemah, tapi Dia bilang tempat kediaman. Artinya saudara dan saya akan tinggal di situ selama-lamanya di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi pada malam hari ini, jemaat-jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan untuk kita sama-sama meraih tempat kediaman yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya untuk raih itu, untuk raih keselamatan itu, untuk raih rumah kekal yang Tuhan telah sediakan itu? Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi pada malam hari ini firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani sebagai juru selamat dalam hidup kita, yang hanya olehnya kita semua akan beroleh keselamatan yang kekal. Jadi pada malam hari ini kesempatan kita masih ada. Amin. Kesempatan kita masih ada untuk gapai kediaman surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagaimana caranya? Adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan semalam, apa yang membuat seseorang boleh rest in peace, boleh berehat dalam damai, boleh berehat dengan tenang? Apa yang memastikan seseorang boleh ada kedamaian, ada ketenangan, adalah apabila dia hidupnya dia hidup di dalam Tuhan, dan dia mati juga di dalam Tuhan. Amin. Roma berkata, Rasul Paulus menulis, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati pun untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup maupun kita mati, kita semua adalah milik Tuhan. Amin. Jadi kalau kita milik Tuhan, kita akan disimpan di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Rumah tempat yang tenang, seperti yang kita katakan sebentar tadi. Itulah yang membuat kita boleh berkata, sabar sobatku dalam susah sukarmu, sabar sobatku, Tuhan ada sertamu. Sabar, 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 Tuhan beri kuat padamu. Apa yang boleh buat kita sabar? Apa yang boleh buat kita kuat? Apa yang boleh buat kita terima kenyataan ini sebagai ketentuan Tuhan yang terbaik? Adalah pengharapan yang Dia berikan kepada kita, bahwa ini bukan kematian yang selama-lamanya, tapi ini perpisahan yang sementara. Satu hari nanti kita akan ada di tempat kediaman kekal, kediaman surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Jadi pada malam hari ini saya tinggalkan firman Tuhan ini sebagai penghiburan untuk semua keluarga dan semua kita yang hadir pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kita mau tutup kita punya ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kita berdoa untuk semua perkara, biar Tuhan menyertai dan Tuhan mencukupkan, Tuhan melindungi kita semua, sehingga acara ini sampai hari penghubungan dapat berjalan dengan lancar. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita datang dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima, yang kami sudah dengar pada malam hari ini. Kematian adalah sesuatu yang pasti
pasti terjadi di dalam hidup kami. Cuma kami tidak tahu bila Tuhan menetapkan tarik luput untuk setiap kami. Tapi yang pastinya bahwa hidup kami ini seperti kemah yang akan dibongkar, tidak kekal, kami rapuh, kami pasti akan mengalami kematian. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami buka hati kami, menerima pengharapan yang Tuhan telah berikan kepada kami, menerima janji yang Tuhan telah nyatakan lewat firman-Mu, bahwa Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga, satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, satu tempat yang kekal untuk selama-lamanya, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, orang-orang yang percaya. Bagaimana cara kami meraih itu Tuhan? Bagaimana cara kami meraih keselamatan itu? Bagaimana cara kami meraih kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami? Adalah dengan kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami akan diselamatkan, kami akan mengalami hidup yang kekal, dan kami akan berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan surga. Sebab itu janji, itu pengharapan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua pada malam hari ini. Ajar kami Tuhan, supaya melihat kehidupan ini sebagai satu yang sementara, tidak kekal. Jadi apa yang kami perlu persiapkan adalah untuk kehidupan kami yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami melihat bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kami cari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami percaya kami akan mengalami kehidupan yang kekal satu hari nanti bersama-sama dengan Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menghibur, yang akan menguatkan, yang akan memberi kami kesabaran untuk kami menghadapi semua kedukaan ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan telah memberi penghiburan, telah memberi kekuatan di dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan untuk semua rencana pengebumian, rencana kebaktian yang akan diadakan, semua rencana-rencana keluarga, urusan-urusan, atau apapun yang mereka akan laksanakan untuk mengurus perkara ini. Tuhan, biarlah Engkau beserta, Engkau memimpin, Engkau memberi hikmat, dan Engkau melindungi kami semua. Kami percaya berkat Tuhanlah yang akan mencukupkan sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersurai daripada tempat ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan tetap ada sekarang sampai selama-lamanya, yang menyertai kami di dalam segala musim kehidupan kami. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Kami tutup kebaktian kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam semua, Tuhan Yesus memberkati. Jadi nanti malam ketiga saya akan bawa satu orang. Tadi sebenarnya saya mau bawa tapi terlupa ya, orang kematian lah ya, untuk diisi oleh pihak keluarga dan perlu dihantar kepada pihak gereja ya. Jadi hari Kamis nanti baru saya akan bawa lah dan serahkan kepada keluarga. Jadi hari Jumat kamu perlu kembalikanlah orang dengan saya. Itu saja info daripada saya. Tuhan berkati. Kita jumpa hari Kamis nanti malam. Terima kasih Bapak di surga. Kami sambut berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kasih. Amin.
Taruh di sini. Di sini.